Bayangkan Anda seorang petani atau pecinta tanaman yang berdedikasi, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tanaman Anda tumbuh subur dan sehat. Namun, realitas seringkali tidak seindah harapan. Tanaman bisa terkena penyakit, cuaca yang tidak menentu, atau kekurangan nutrisi tanpa kita sadari. Tantangan dalam merawat tanaman bisa datang dari berbagai arah. Kelembapan tanah yang tidak stabil, pH yang tidak sesuai, paparan sinar UV yang berlebihan, atau bahkan kurangnya informasi tentang kebutuhan spesifik setiap tanaman bisa membuat usaha kita sia-sia. Namun, kini ada solusi yang mengubah cara kita merawat tanaman. Perkenalkan, Green Alert, sistem pemantauan tanaman cerdas yang dirancang untuk memberikan informasi real-time dan analisis mendalam tentang kondisi tanaman Anda. Dengan teknologi Internet of Things, Green Alert terus memantau berbagai parameter penting seperti kelembapan tanah, pH tanah, dan intensitas sinar UV. Data ini dikumpulkan dan dianalisis secara real-time untuk memberikan wawasan yang Anda butuhkan untuk menjaga tanaman tetap sehat. Mari sekarang kita lihat demo aplikasi dan web yang telah dibuat, prosedur kerjanya, dan hasil keluaran yang dapat diberikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, para Banda. Perkenalkan, kami dari kelompok Rexti nomor kelompok 7 dari kelas K2. Kami membuat proyek bernama Smart Plant Monitoring System. Jadi, cara kerjanya sederhananya adalah dari high levelnya, kami membuat alat monitoring tanaman dengan 3 sensor, yaitu sensor kelembaban, sensor UV atau cahaya, dan yang terakhir ada sensor pH. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa komponen yang telah kami persiapkan. Yang ini adalah sensor moisture atau sensor kelembaban yang akan digunakan untuk mengukur seberapa lembab lingkungan di sekitar tanaman. Kemudian ini adalah sensor pH, yang ini alat bantunya, tapi sensor pembatasnya adalah ini, ya seperti bentuknya ISP. Kemudian ada sensor cahaya atau sensor UV, yaitu yang kecil ini. Kemudian tidak lupa adalah ESP32 itu sendiri yang mengintegrasikan antara 3 komponen ini dengan Wi-Fi dan juga database yang akan kami jelaskan pada sesi berikutnya. Kami ada LCD juga, tapi pada kali ini kami tidak menggunakan LCD karena kami menggunakan dashboard website dan mobile yang sudah terintegrasi secara online, sehingga untuk kali ini LCD-nya bisa kita skip dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini kami sudah mempersiapkan kodenya, source code-nya. Di sini ada kami menggunakan Arduino IDE ya. Arduino IDE ini telah kami buat oleh kelompok kami. Dan juga nanti setelah ini berjalan akan disimpan di mana? Akan disimpan di database, yaitu menggunakan Supabase. Nah, ini adalah contoh beberapa yang telah kami lakukan percobaan tadi. Nah, di sini bisa dilihat ada ID, pH, UV, dan juga mana tadi? Humidity di sini ya. Jadi ada 3 sensor dan juga timestamp-nya secara live. Nah, ini waktunya juga bisa diatur berapa detik sekali untuk membaca sensornya yang kemudian disimpan di dalam Supabase. Nah, jadi cara kerjanya adalah ini kita masukkan, kita colokkan kepada source code-nya, kemudian di verify, di upload. Kemudian ESP32 tidak lupa harus tersambung kepada Wi-Fi, yang kemudian akan diupload kepada database yang telah disiapkan seperti API key-nya dan juga Supabase URL-nya. Nah, nanti kemudian setelah terupload di database, di Supabase, kemudian dari dashboard website dan mobile mengambil data dari database tersebut untuk divisualisasi di website sehingga dapat dipantau dari jarak jauh. Kurang lebih begitu untuk cara kerjanya. Nah, ini alatnya sudah kami compile, bisa dilihat di layar. Ini kami menunjukkan angka 201 yang artinya request berhasil. Nah, ini kami akan coba dengan alat ini kami masukkan ke tanah yang sudah ada tanaman yang telah kami siapkan. Nah, kami masukkan sini, kita coba ke pH-nya. Nah, kita masukkan sini. Kita perhatikan lagi kembali ke layar laptop. Ini bisa terlihat nanti di database-nya kami yang sudah kami siapkan di Supabase. Nah, ini 8 nanti akan bertambah setiap 5 detik sekali. Ini harus di refresh ya biar masuk. Nah, ini jadi 10. Ini ada 10 records ya. Ini kita refresh lagi. Tambah. Nah, ini bisa dilihat nilainya ada ID, yaitu humidity, pH, dan UV.
Ya, ini adalah bagaimana cara kami menampilkan data yang telah diupload di database tadi yang telah kami sebutkan kepada dashboard website. Nah, di sini kami membuat source code untuk dashboard website ya. Nah, ini nanti akan kami upload ke GitHub. Tentunya kami tidak akan menjelaskan secara low level, tapi kita lebih terfokus kepada database dan bagaimana cara kita memvisualisasinya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa rows atau record pada database Supabase. Nah, kemudian akan dibaca di dashboardnya, yang mana dashboardnya di sini. Nah, di sini kami sudah mempersiapkan dan sudah menjalankan nih di localhost ya. Nah, ini localhost. Kami belum mendeploy, tapi untuk mendeploynya lebih mudah karena kami menggunakan framework Next yang bisa diupload di Vercel secara gratis. Nah, ini bisa dilihat ini kelembapan tanah dengan tingkat kelembapan 25,19. Di sini juga kami memberikan keterangan seperti yang kami ajukan pada proposal. Di sini ada keterangan sangat rendah dan penjelasannya adalah artinya kalau sangat rendah dibutuhkan air tambahan. Kemudian rekomendasinya adalah segera lakukan penyiraman. Kemudian yang pH tanah, pH-nya 7, bisa dilihat pH-nya 7,47 atau di atas 7, yaitu tanah bersifat sedikit alkalin, dan rekomendasinya adalah menambahkan sulfur pertanian untuk menurunkan pH. Di sini ada indeks UV. Perlu diketahui bahwa indeks UV skalanya 1-10 dan ini mendapatkan indeks UV 1,2 karena kami merekamnya di sekitar jam 5 sore sehingga cahaya matahari sudah tidak terlalu terang lagi. Nah, di sini juga ada keterangannya indeks UV berada di kisaran 1,1 sampai 8 yang menunjukkan kondisi baik untuk fotosintesis. Dan rekomendasinya tidak diperlukan tindakan khusus, pertahankan paparan cahaya yang cukup untuk tanaman. Nah, begitu kurang lebih. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana integrasi data dari database ke aplikasi mobile. Jadi pada aplikasi mobile Green Alert ini, pertama kita akan disuguhkan dengan halaman login. Jadi pada aplikasi ini sistem registrasinya itu menggunakan OTP email. Jadi kita hanya perlu email tanpa menggunakan password. Oke, kita coba login menggunakan email yang sudah terdaftar. Kemudian setelah login berhasil akan dilanjutkan ke bagian homepage. Pada homepage ini terdapat beberapa data, yaitu data terakhir kelembapan tanah, indeks UV dan pH tanah. Kemudian pada bagian card di sini kita bisa cek. Di sini terdapat status dan rekomendasi dari kondisi tanaman. Jadi pada kelembapan tanah ini terdapat angka dari data sensornya 19,62% dan diberikan status sesuai dengan yang didapat pada data dan rekomendasinya juga. Pada konten berikutnya, pH tanah di sini juga sama, terdapat nilainya, kemudian status, rekomendasi. Lalu pada indeks UV juga terdapat nilainya, status dan rekomendasi sesuai dengan data sensor pada data yang terakhir. Kemudian kita kembali ke homepage. Pada kelembaban tanah kita bisa lihat detailnya di sini. Loading. Kita bisa lihat grafik 7 data terakhir di 7 hari terakhir. Jadi bisa kita lihat di sini ada rinciannya pada tanggal berapa dan data yang dapatnya berapa persen. Kemudian kita kembali pada indeks UV juga bisa kita lihat detailnya. Oke, terdapat grafik dan juga data detail dari tiap data sensor yang didapatkan. Kemudian pada pH tanah juga didapatkan grafik 7 data terakhir di 7 hari terakhir dan detail data dengan disertai tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian pada setting kita juga bisa mengatur notifikasi pada tiap data. Jadi kita bisa mengaktifkan notifikasi kelembapan tanah, kemudian notifikasi indeks UV dan notifikasi tingkat pH. Kemudian kita bisa mengatur juga interval refresh data dari IoT-nya, mau 5 menit, 10 menit, atau seterusnya. Kita bisa ganti-ganti. Kemudian kita bisa simpan. Lalu pada profile page seperti biasa bisa mengganti nama dan juga email. Jika sudah
selesai menggunakan aplikasi, kita bisa melakukan logout. Oke, sekian penjelasan dari mobile aplikasi Green Alert. Terima kasih. Ya, ini adalah tampilan GitHub yang linknya sudah kami sertakan di laporan dan juga deliverable. Nah, di sini adalah dashboard website. Jadi bagaimana caranya untuk mencobanya? Ini code, ada download zip-nya. Nanti setelah di download zip, nanti akan terdownload zip-nya dan juga nanti akan diekstrak. Nah, setelah diekstrak, ini filenya sudah saya siapkan karena agar tidak menunggu lama. Nah, ini sudah saya download filenya. Nah, isinya adalah ini semua. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah ada node modul, yaitu modulus untuk dependensi, dan ini adalah plan monitoring, yaitu mainnya atau utamanya daripada source code-nya. Nah, ini bisa dilihat, ini ada SRC. Nah, ini adalah foldering pada umumnya. Nah, gimana cara ngerannya? Cara ngerannya adalah di sini pastikan semua dependensi terinstall ya. Bagaimana cara memastikannya? Memastikannya adalah dengan npm i terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan npm-nya sudah saya siapkan ya agar tidak terlalu lama. Kemudian cara merannya npm run dev. Nah, ini mengcompile, kemudian akan ada link. Nah, ini localhost 3000 kita pencet. Nah, ini otomatis akan ke mendirect ke websitenya. Nah, ini saya singa atur ke home. Bentar loading. Oh, masih compiling ternyata. Seharusnya tidak lama ya. Nah, ini sudah home. Nah, ini masih loading. Nah, ini adalah tampilan video yang telah kami tampilkan sebelumnya pada penjelasan dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Sekian.